Perkenalkan, saya Ibu Hani, owner dari Vikika Family Food. Di sini saya punya usaha yaitu pisang bolen Vikika atau fishball Vikika. Asal mulanya saya menggeluti dunia UMKM itu dari tahun 2014. Saya dulu bekerja di sebuah instansi koperasi. Kemudian waktu saya habis untuk berada di belakang meja. Anak-anak saya tidak bisa saya tungguin setiap hari, waktu itu masih kecil-kecil. Makanya saya setelah 7 tahun ikut sama orang, saya berusaha untuk membuat suatu usaha sendiri, di mana usaha itu bisa saya atur sendiri, bisa saya kelola sendiri, dan pendapatannya bisa saya kendalikan sendiri. Untuk itu saya mencoba dunia baru UMKM yang mana mengolah bahan makanan yang bisa diterima oleh masyarakat. Saya memilih pisang bolen sebagai produk unggulan saya, branding Vikika saya, karena waktu itu center saya itu produk makanan dari kota Bandung, yang mana masuk di kota Semarang itu booming dan hampir semua orang menyukainya. Waktu itu saya mencoba satu produknya pisang bolen, kemudian saya meneliti kenapa produk ini bisa diterima di masyarakat kota Semarang, sedangkan ini produk dari luar kota Semarang. Memang harganya tidak terlalu murah karena pisang bolen sendiri sudah punya pasar atau nilai sendiri di masyarakat. Untuk itu saya berpikir untuk membuat suatu produk yang mana produk itu bisa yang pertama menjadi ikon dari kota Semarang sendiri, minimal menjadi oleh-oleh buat dari kota Semarang. Yang kedua, produk itu bisa terjangkau oleh masyarakat kota Semarang. Makanya saya membuat produk pisang bolen ini yang mempunyai keunggulan. Yang pertama, bahan bakunya itu saya memakai bahan baku lokal. Kemudian saya tidak menggunakan bahan baku pastry yang mengakibatkan kosnya terlalu tinggi. Makanya saya memilih produk yang bisa ditekan kosnya tapi enak dan bisa diterima oleh masyarakat kota Semarang. Jadi untuk warga kota Semarang tidak usah bingung untuk mencari oleh-oleh atau tentengan. Kalau misalkan mampir di Semarang, di sini tempatnya. Vikika, cake dan snack, ada fishball, pisang bolen. Selamat mencoba di tempat saya. Untuk proses produksinya saya terus terang otodidak. Dari dulu saya itu suka sekali membaca, mempelajari atau mencoba-coba resep dari buku, entah itu browsing dari Google. Makanya begitu saya menjatuhkan pilihan untuk membuat pisang bolen menjadi oleh-oleh dari kota Semarang, saya mencari kelebihan dan keunggulannya dari produk kota lain itu seperti apa. Dari situ saya belajar dan mencoba terus sampai saya menemukan resep yang bisa diterima di masyarakat dengan harga yang relatif bisa dijangkau masyarakat. Jadi saya lihat di Google, di YouTube cara membuat pisang bolen seperti apa. Terus kemudian satu lagi, saya membuat pisang bolen ini yang bisa dilakukan oleh orang lain, bukan oleh saya sendiri sebagai owner. Kenapa di sini saya tekankan saya tidak memakai pastry, karena kalau pastry kemungkinan cara prosesnya lebih ribet, terus harus yang menangani yang sudah benar-benar ahli, ownernya sendiri. Tapi kalau saya pengen orang lain misalkan bisa melakukan tanpa harus saya dampingi, seperti itu. Suka dukanya ya banyak. Dari dukanya dulu, saya mulai ini dari tahun 2014. Waktu itu saya dalam satu hari itu saya bikin 1 kilo adonan pisang bolen itu saya kerjakan 1 hari. Jadi
apa namanya, satu hari itu saya cuma mampu mengerjakan 1 kilo adonan pisang bolen. Itu saya kerjakan sendiri, saya adoni sendiri, saya panggang sendiri, kemudian saya harus memasarkan sendiri. Jadi pure dari awalnya itu benar-benar saya itu melakukannya semua sendiri. Yang kedua juga untuk masalah kemasan waktu itu masih pakai kemasan Mika. Kemudian saya juga masih apa namanya dibantu oleh teman saya. Kebetulan di sini saya itu masuk komunitas, sebuah komunitas yang mengolah tentang olahan pangan. Di situ saya disupport sekali sama ketua saya, sampai untuk masalah packaging itu juga saya disupport, didanai sama beliau. Saya harus ngutang dulu sama beliau. Itu hampir berjalan kurang lebih 2 tahun. Jadi 2 tahun saya belum bisa mencetak kemasan kerdus sendiri, saya belum bisa. Kemudian setelah berjalannya waktu, saya mempunyai target, dalam arti 6 bulan ke depan saya harus seperti apa usahanya, kemudian 6 bulan lagi ke depan saya harus seperti apa. Untuk itu saya membuat brosur leaflet yang saya sebarkan waktu itu. Jadi semua orang itu saya, kalau yang beli pisang bolen pasti saya sisipi itu, dan itu pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Jadi saya membuang leaflet brosur itu, saya hitung dalam 3 bulan saya punya keyakinan suatu saat orang akan mencari pisang bolen saya, bukan saya yang memasarkan lagi, seperti itu. Kalau jam operasional kebetulan saya dari 2014 sampai sekarang ya, walaupun kecil tapi alhamdulillah saya sudah sudah bisa membantu orang dengan dibantu karyawan saya, seperti itu. Terus untuk operasional kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian saya juga ada toko online yang pesanan bisa juga dipesan dari situ. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan beberapa toko di daerah tempat saya untuk memasarkan pisang bolen saya ini. Tapi rata-rata kebanyakan mereka yang pesan, yang beli pisang bolen selain dari online dan offline itu juga ada reseller juga. Kemudian yang sudah menjadi langganan tetap saya mulai dari 2014. Kalau produknya yang buat oleh-oleh itu kalau dari luar kota bisa sampai ke Pekalongan, ke Jakarta, itu biasanya dari online ya, dari Tokopedia, biasanya seperti itu. Tapi kalau yang dari sini kebanyakan ada yang ngambil sendiri kemudian dibawa buat oleh-oleh ke luar kota, seperti itu. Karena ini produk saya kan cuman durasinya 5 hari daya tahannya. Jadi saya selalu menginformasikan untuk ketahanannya. Kalau terlalu jauh saya tidak terlalu berani, seperti itu. Memulai usaha ini itu tidaklah mudah seperti orang lihat sekarang. Mungkin kalau sekarang orang melihat, yang tahu saya itu mungkin sudah dalam posisi yang enak, bolen tidak usah dipasarkan, orang sudah mencari, di pasang status, orang sudah beli. Tapi yang saya alami dulu itu tidak seperti itu. Untuk mengelola suatu produk itu susah, juga untuk mengelola karyawan itu juga susah. Jadi keluar masuk karyawan di tempat saya itu sudah biasa. Mereka berpikirnya saya enak bikin banyak, tapi mereka tidak pernah berpikir memasarkannya gimana, atau linknya, jalurnya bagaimana, mereka tidak pernah berpikir. Jadi kadang kebanyakan yang masuk kemudian keluar, terus kemudian menyontoh pisang bolen seperti ini kayak gitu. Tapi saya tidak pernah bernegatif thinking dengan karyawan saya. Kemudian untuk masalah produksi itu dulu hampir tiap hari itu yang namanya gosong ya, pisang bolen gosong itu hampir setiap hari dilakukan oleh
karyawan saya. Jadi memang agak susah sih mendidik atau mengajari orang untuk benar-benar merasa punya rasa memiliki, itu agak susah. Jadi bisa dibayangkan saya sekali ngopen untuk pisang bolen itu 100 piece. Jadi begitu masuk itu gosong, berapa satu loyang 50 piece gosong. Itu hampir setiap hari itu tak suruh bawa pulang terus, tak suruh makan sampai dia memiliki tingkat kesalahan yang seminim mungkin. Dan alhamdulillah, jadi saya tidak pernah memarahi, karena namanya mengajari orang itu ya gampang-gampang susah. Jadi sampai dia tingkat kesalahannya itu seminim mungkin. Yang hari pertama mungkin 1 loyang, ada 50, hari keduanya lagi jadi 30, hari ketiganya lagi, dan itu sudah saya alami. Begitu selesai, begitu bisa mengoven tidak sampai gosong, tahu-tahu keluar bikin sendiri. Dan itu salah satu hal yang pernah saya alami. Tapi kembali lagi, kita jangan menengok ke belakang, jangan terus membenci seseorang yang membuat kesalahan seperti itu. Kita harus tetap fokus ke depan, karena ini bisnis kita, usaha kita. Bagaimana kita mengatasi setiap masalah step by step itu dengan baik, dengan cara tidak ada rasa yang mengganjal di hati seperti itu. Insya Allah nanti usaha ini akan terus tetap terbuka jalannya. Buat teman-teman yang belum punya usaha, janganlah takut untuk memulai sesuatu, dan jangan pula takut untuk bermimpi, karena awalnya saya juga dari bermimpi yang saya pupuk, dan saya yang utama adalah fokus. Jadi kalau mau menekuni sesuatu hal itu harus fokus. Dari situ yakinlah bahwa rezeki itu pasti ada kalau kita fokus dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.